nilai tukar rupiah, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendaftar haji di Indonesia selalu meningkat dari tahun ke tahun. Walaupun daftar antriannya semakin panjang, ternyata tidak menyurutkan niat orang-orang untuk menunaikan ibadah haji. Musim haji 2014 telah tiba, sejumlah kloter pun telah diberangkatkan. Antrian panjang calon jemaah haji terjadi di Indonesia setiap tahun. Dari data tahun 2001 sampai 2013, calon pendaftar jemaah haji Indonesia hampir mencapai 5 juta orang. Jika dikurangi dengan yang sudah berangkat, jumlah jemaah haji Indonesia yang masih menunggu antrian keberangkatan mencapai lebih dari 2 juta orang. Rata-rata jumlah pendaftar calon jemaah haji antara 500.000 hingga 750.000 orang per tahun. Panjangnya antrian tak menyurutkan niat banyak orang untuk menunaikan ibadah haji. Berbagai cara ditempuh, salah satunya oleh Sadino, seorang loper koran berusia 72 tahun asal Depok, Jawa Barat. Ia menyisihkan 10% dari penghasilannya mengantar koran sejak tahun 1985. Alhasil, ia bisa menabung sekitar Rp100.000 per bulan. Dana ia kumpulkan demi menuju Tanah Suci. Dan tahun ini, mimpinya menunaikan ibadah haji akan terkabul. Saya meloper semenjak tahun 1985 di Jakarta. Nah, hasilnya itu berapa Bapak ketika meloper itu berapa sih hasil kerja Bapak? Kalau yang pertama dulu ya udah nggak inget, cuman saya pedomannya upah yang kita terima kita sisihkan 10%. Sadino akan berangkat 10 September mendatang bersama ribuan calon jemaah haji lainnya asal kota Depok. Hingga 2014, daftar tunggu haji di Indonesia sudah mencapai 20 tahun, yakni di Sulawesi Selatan. Sedangkan daftar tunggu paling minimal sekitar 9 tahun di Sulawesi Utara. Hampir semua provinsi di Indonesia mengalami panjangnya daftar tunggu haji. Apalagi setelah kuota haji dikurangi 20% sejak 2013. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Nah itu dia tadi Pak Sadino, seorang loper koran yang mampu menyisihkan penghasilannya untuk akhirnya naik haji. Nah lalu bagaimana mengelola keuangan dan menyimpan dana untuk haji yang baik? Kita akan membahasnya bersama perencana keuangan Prita Gozi. Dan juga bagi Anda yang mungkin ingin ikut bertanya, bisa menghubungi kami di 295461188 untuk Jabodetabek. Dan untuk di luar Jabodetabek di 021295461189. Selamat pagi Prita. Selamat pagi. Prit, selamat juga nih. Saya dengar katanya kamu dan keluarga rencananya mau berangkat haji tahun ini ya. Insya Allah. Amin. Oke. Kita doakan Mas Adrian juga mudah-mudahan lancar. Amin ya. Amin. Mudah-mudahan ketemu ya kita di sana. Saya juga rencana mau berangkat. Prita, ini kita pengen juga berbagi informasi nih. Bagaimana sih tips dari Prita sebagai seorang perencana keuangan untuk mereka-mereka ini yang ingin berangkat haji? Oke, sebetulnya yang paling bagus yang pertama adalah mendaftar secepat mungkin. Karena dengan mendaftar secepat mungkin melalui sistem Siskohat, kita akan mendapatkan nomor porsi. Dari nomor porsi itu kita baru bisa berangkat aja mungkin 5 tahun atau 10 tahun lagi tergantung kuotanya bagaimana. Nah, untuk bisa setoran pertama itu sebetulnya seseorang membutuhkan 5 juta rupiah. Oh cukup tuh 5 juta untuk bisa mendaftar? Untuk bisa dapat nomor porsi. Dengan kondisi ini ONH reguler. Gitu. Kalau ONH khusus itu sekitar $4.000. Baik. Gitu. Nah, jadi artinya yang difokuskan pertama kali kalau orang mau berangkat haji adalah punya dulu nih si 5 jutanya itu. Ya, jadi kalau misalnya udah punya langsung daftar, setelahnya baru kita mikir gimana caranya memenuhi supaya si BPIH yang biaya penyelenggaraan ibadah haji itu bisa kita penuhin. Nah, ini kan kalau misalnya kita tahu tabungan haji itu kemarin-kemarin sempat boleh di bank konvensional juga. Akhirnya kalau tidak salah di tahun 2014 ini sudah ada peraturan Menteri Agama bahwa semuanya akan dialihkan ke bank syariah seperti itu. Jadi apakah memang kita buka tabungan haji harus ke bank syariah atau gimana? Kalau tahun 2014
ini setahu saya masih bisa di bank konvensional. Masih ada beberapa bank konvensional yang menyelenggarakan seperti itu. Nah, banyak orang yang tanya kepada saya, oke ini sebetulnya setoran pertamanya gimana sih Prit? Gitu. Sebetulnya ya itu tadi, yang penting supaya bisa mendapatkan si nomor porsi itu harus mencapai 5 juta dulu. Jadi meskipun setoran awalnya 1 juta, itu berarti dia belum akan dapat nomor porsi. Oke, Prita mungkin ada nggak simulasi sedikit nih yang bisa di-share ke kita? Misalnya kita kepengen berangkat haji dalam kurun waktu misalnya 10 tahun ke depan. Karena kan memang untuk nunggu itu bisa sampai bahkan ada yang 12 tahun loh. Kita. Betul. Jadi Dan 18 sebenarnya tahun di Sulawesi Selatan. Oh iya? Yes. Wah gitu. Oke, jadi misalnya gini, sekarang kan biaya untuk berangkat haji sekitar 32-33 juta. Sedangkan kan pergi ke sana juga harus bawa uang saku. Katakanlah kita butuh 40 juta rupiah. Nah, kemudian misalnya seperti Adrian bilang, kita mau pergi 10 tahun lagi. Nah, aku pakai patokan misalnya tingkat inflasi itu sekitar 7% lah. Kita ngikutin yang normal dari ini saja. Benar. Nah, ini kira-kira itu kalau misalnya kita mau berangkat haji, nah seseorang itu setiap bulannya kira-kira harus setor 450.000. 450.000 saja ya, tapi harus rutin setiap bulan. Dan itu terus sampai dengan 10 tahun, insya Allah jumlahnya akan mencapai dengan BPIH yang dibutuhkan. Pada saat itu, karena mungkin saat ini 30-an juta, mungkin 10 tahun, mungkin angkanya udah lebih dari 70-80 juta begitu ya, bisa jadi gitu, tapi bisa jadi juga tidak, karena contohnya tahun 2014 ini, surprisingly biaya penyelenggaraan haji itu sedikit turun dibandingkan dengan tahun lalu. Waduh, tapi kalau kita tahu kan biaya haji itu pengaruhnya juga dari kurs dolar. Banyak, ya. Karena sebetulnya patokan yang dipakai oleh Kemenak itu adalah US dollar gitu, dimana itu komponennya kan banyak ya di sana buat makan, sewa tenda, lalu tiket dan lain-lain. Tapi saran dari Prita sebaiknya kalau begitu, apakah kita menabung dalam bentuk rupiah saja, ataukah kita sudah berpikir untuk menabung dalam bentuk mata uang US dollar nih? Oke, saya rasa kalau untuk pemirsa yang memang mau pergi dengan ONH reguler, kita nabung dengan rupiah saja cukup. Ya. Namun kalau misalnya yang targetnya mau pergi dengan ONH khusus, di mana sekarang saja itu mungkin biaya termurah yang pernah saya lihat sekitar 9.500 US dollar. Sisanya di atas itu ada baiknya untuk setoran awalnya saja memang butuhnya dolar sih Adrian. Jadi itu sebabnya nggak ada salahnya untuk punyanya dalam US dollar. Nah betul. Kemudian kalau untuk dari banknya, banknya juga apakah kita bisa bank apa saja? Apakah bank-bank yang memang sudah ditunjuk oleh Kemenak ini untuk bisa bekerja sama supaya kita bisa mendapatkan prioritas nomor porsi apabila kita sudah memiliki dana yang tersedia? Oke, kalau untuk pemirsa yang ingin dengan ONH reguler, memang sebaiknya dengan bank yang sudah online dengan Siskohat tadi. Betul. Gitu, karena kalau enggak juga nanti tidak otomatis tuh pada saat dapat 5 juta dia tidak harus otomatis daftar lagi sendiri gitu ya. Jadi ada kemudahannya gitu ya. Betul. Nah, sedangkan kalau yang ONH khusus itu sebetulnya tidak necessary seperti itu karena biasanya mendaftarkan juga dari travelnya. Baik. Tapi kalau ngomong-ngomong soal kita mau nabung supaya bisa pergi haji nih, kan ada banyak tuh, ada tabungan haji. Kemudian ada juga kalau nggak salah investasinya ke emas gitu, atau ke asuransi haji juga. Jadi ini dari berbagai pilihan kita sebenarnya lebih aman yang mana sih Mbak Prita? Antara tabungan haji dan emas ini mungkin serupa gitu ya, sifatnya kita mau menabung untuk pergi haji. Kalau tabungan haji keunggulannya yaitu tadi langsung online dengan Siskohat. Kalau emas takutnya gini, kita kumpul-kumpulin emas sebetulnya udah sampai 5 juta, kitanya lupa bergerak untuk mendaftar. Oh iya, benar-benar. Ya kan, dengan kesibukan tiba-tiba lupa gitu, kurang disiplin. Karena beda 1 bulan untuk pendaftaran itu bisa antriannya tuh rentangnya tuh bisa beda 1 tahun loh. Iya. Gitu. Dan juga tentunya ada resikonya kalau kita memang mengumpulkan atau berinvestasi di emas ya Prita ya, dalam hal penyimpanan yang maksudnya di situ. Itu juga harus diperhitungkan. Nah, kalau asuransi haji terus terang saja saya melihatnya mungkin akan lebih baik kita pakai tabungan saja. Kenapa tuh? Karena gini, kalau misalnya asuransi haji mau diasuransikan itu sebenarnya siapanya? Karena kalau asuransi itu kan sebetulnya memberikan kepastian bagi ahli waris yang mendapatkan klaim kalau misalnya ini meninggal. Lah kan ini mau pergi siapanya gitu loh. Nah itu jadi kayaknya sepertinya kurang tepat sasaran ya. Yes, exactly. Kalau ngomong-ngomong soal yang pergi haji itu kan kebanyakan katanya harus siap ya. Nah ini dana yang dibutuhkan udah dana tabungan haji, kemudian dana pas uang saku. Katanya juga ada dana yang misalnya buat yang ditinggalkan, anak misalnya. Itu pembagian porsinya tuh nanti gimana? Karena sepertinya dana-dana yang dibutuhkan kan banyak sekali. Iya benar sekali. Jadi seperti contoh saya sendiri, ini saya mau pergi kira-kira
3 minggu. Ya. Nah artinya anak saya kan tetap harus hidup. Kita kan titipkan dengan orang lain ya di saat dimana saya orang tua gitu saya titipkan. Kan nggak mungkin saya minta uang mereka gitu kan. Jadi memang saya sudah hitung, oke selama 3 minggu ini keperluan anak akan apa saja. Bukan hanya anak, jangan lupa tagihan listrik mungkin akan jatuh tempo saat kita pergi. Nanti kita pulang taunya rumahnya mati lampu lagi gitu kan. Tapi mungkin juga ada saya mau sharing juga sedikit Prit dan juga Cita. Kita bisa juga dengan sistem otomatis di ini loh billingnya. Jadi misal via kartu kredit. Jadi anak kita ataupun siapa yang kita titipkan nggak perlu merasa khawatir karena dia udah automatically terbayar gitu. Kan juga bisa ya. Itu bisa. Jadi setelah dihitung-hitung terserah nih metodenya mau dipakai yang mana. Baik. Apa mau ambil tunai atau memang mau di-set dengan si sistem otomatis itu ya. bayar. Oke, thank you banget nih. Betul. Kalau mungkin satu lagi pertanyaan. Boleh silakan. Kapan sih waktu yang tepat misalnya buat saya kan juga masih muda belum berkeluarga. Apa sudah boleh untuk menabung? Masih muda. Masih muda Bang. Harapannya bisa menabungnya mulai dari umur berapa sih atau enggak dari penghasilan yang berapa gitu Mbak Prita? Mungkin kalau sudah punya KTP pastinya kan bisa buka tabungan. Kalau sebelum itu kan biasanya kena QQ ya. Nah jadi di usia situ kita sudah bisa mulai menabung untuk keperluan haji. Karena kalau saya sih prinsipnya gini, kalau memang dasarnya sudah niat ya sudah kita tetapkan saja niat tersebut dan dengan tabungan haji seperti itu biasanya tidak terpakai untuk urusan yang lain. Wah mantap tuh, yang tadi tuh saya pengen highlight, tidak terpakai untuk urusan lain. Tadi bicara emas, tapi tadi Prita masih lebih menegaskan ke tabungan haji saja. Betul. Karena dari yang saya juga sempat baca, Cit, ternyata benefitnya juga luar biasa loh. Jadi selain yang pertama, kita tidak bisa juga untuk semena-mena untuk mau ngambil tabungan tersebut. Karena sudah dibikin programnya. Ya kan tidak dikasih ATM biasanya sih seperti itu ya Prita ya. Dan juga bebas biaya administrasi bulanan loh kalau untuk tabungan haji Betul ya. sekali, dan katanya sekarang tabungan-tabungan haji yang kalau saya baca sih sudah ada juga, jadi optimalisasi dari dananya itu kita bisa buat manasik haji langsung, jadi kayak dapat umroh setelahnya. Jadi ada pilihan-pilihan seperti itu lagi yang dari perbankan sudah mulai. Dan ada yang saya juga sempat baca gratis lagi, nah, maklum ya sukanya gratisan, gratis asuransi jiwa dan kesehatan. Nah itu dia bonusnya ternyata banyak banget. Luar biasa. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Mbak Prita. Terima kasih. Itu ternyata kita ada penelpon. Iya nih kebetulan nih. Kita sambut dulu ya. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Dengan Jamal di Jakarta. Oke, silakan langsung pertanyaannya ke Mbak Prita Gozi. Ya, Mbak Prita, terima kasih atas waktunya juga untuk notis pagi. Kita ingin bertanya terkait dengan setoran awal haji tadi ya. Nah itu kan peraturan dari pemerintah sekarang itu kan sebenarnya maksimal 25 juta. Nah anggap sekarang misalkan kalau umur saya masih 24 tahun dengan penghasilan 5 juta per bulan. Untuk kira-kira setoran untuk menabung setoran awalnya itu berapa ya per bulannya untuk idealnya? Oke. Silahkan langsung dijawab setoran awalnya. Kalau misalnya tadi kan dia bilang usia 24 tahun. Sekarang anggap saja ikut ONH reguler yang baru berangkatnya 10 tahun lagi. 10 tahun lagi. Nah tadi kan meskipun dibilang bahwa pemerintah hanya netapin ya 25 sampai 30, tapi saya bilang kan kita mesti punya uang tambahan. Jadi tetap saja mungkin untuk biaya ONH reguler itu kita siapkan 40 juta. Nah tadi kita udah hitung setorannya itu kira-kira sekitar Rp450.000 per bulan. Nah dengan penghasilan 5 juta rupiah tadi, 450.000 itu sekitar 10% dari 5 juta. Artinya masih masuk ke dalam angka ideal untuk mulai menabung haji. Informasinya udah ada, tinggal take actionnya Mas. Tapi mungkin juga bisa informasi, mungkin bagi Anda siapapun juga yang membutuhkan tadi tuh kalkulator yang seperti Prita coba ilustrasikan. Ini ada satu web yang juga sangat menarik, namanya simulasideposito.com. Di sini dia ada simulasi tabungan haji seperti yang Mbak Prita. Jadi dari mulai silakan masukkan jangka waktunya, kemudian misalnya angkanya, ongkos naik hajinya berapa, sampai ada loh di sini perakiraan kenaikan biaya hajinya, inflasinya silakan dimasukkan. Terus kemudian nanti kita tinggal kalkulasi, keluar deh langsung data-datanya di sini. Nah, nice gitu. loh. Ini mudah-mudahan bisa membantu Anda untuk juga menjadi inspirasi untuk memulai memikirkan untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima. Betul sekali. Terima kasih sekali lagi Mbak Prita sudah hadir dan kita ngobrol-ngobrol, sebenarnya pertanyaannya masih panjang ya. Semoga nanti hajinya lancar. Amin. Adrian juga. Jadi haji yang mabrur ya. Amin ya robbal alamin. Nah berikut ini juga ada ragam koleksi puluhan museum yang akan memeriahkan loh Festival Museum di Yogyakarta. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Indonesia Morning Show.